berdesak-desakan keluar melalui jendela-jendela yang ada di dalam kereta api. Pada saat itu terbukti bahwasannya ada 17 orang yang mengalami luka-luka. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian tentunya untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Nah, di tanggal 31 Oktober kemarin kita udah nih memperingati hari Halloween. Namun di tanggal itu juga ada salah satu kejadian yang sempat menggegerkan dan menggemparkan banyak warganet terutama di TikTok ataupun di Instagram. Dimana tepatnya nih berada di Jepang, itu tuh ada nih salah satu kejadian yakni datang dari seseorang yang berkostum ataupun berpakaian seperti Joker. Kalian pasti udah tahu kan sama Joker yang sama Harley Quinn itu. Nah, itu tuh ada nih seseorang yang berpakaian dan kayak intinya tuh semuanya nih seperti Joker. Dan di kereta api pada saat di Jepang, dia nih menggegerkan banyak warganet dan bikin takut banyak warga Jepang. Karena apa? Di kereta api tersebut dia nih random gitu loh, nusuk-nusukin banyak orang yang nggak tahu apa motifnya dan juga kayaknya nggak kenal satu sama lain dan langsung ditusuk-tusukin. Dan di situ juga nggak cuman dia menusuk-nusuki orang-orang yang ada di kereta api, tetapi dia juga sempat membakar gerbong-gerbong yang ada di kereta api. Kalian pasti udah pada kepo kan? Seperti biasa nih, sebelum aku lanjutin, aku ingetin kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Ya, jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 kemarin, tepatnya jam 8 malam, tepatnya di dalam kereta api Keio Line yang berangkat dari stasiun Hachioji menuju stasiun Shinjuku. Dan kereta api tersebut terdapat 10 gerbong, jadi cukup panjang gitu ya. Jadi awal mulanya di dalam kereta ataupun di gerbong-gerbong tersebut itu tuh kayak biasa aja, normal pada umumnya. Kalau misalnya kita nih Pak, orang-orang naik kereta ya udah normal biasa aja. Cuman mulailah itu ada keributan dan juga kericuhan, yakni di gerbong 8, dimana tiba-tiba ada seorang pria bernama Kyota Hattori yang berdandan ala-ala Joker ya kan, tiba-tiba nih menikam seorang kakek tepat di dadanya, yang pada saat itu kakeknya ini berusia 70 tahunan. Yang jadi permasalahannya di sini, si kakek tersebut yang ditikam itu kayak nggak ada salah apa-apa juga, kayaknya nggak kenal ya. Cuman emang posisinya itu si kakek ini lebih dekat dengan si Joker ala Joker tersebut, kayak nggak ada motif salah apa-apa. Tiba-tiba langsung aja tuh ditikam dadanya si kakek. Sontak orang-orang yang ada di dalam kereta pada kaget dong, pada kayak shock gitu ya kan, apalagi melihat si kakek ini udah berlumuran darah. Cuman pada saat itu uniknya ya kan, lucunya orang-orang yang ada di dalam kereta itu tuh malah mengira kalau itu semua itu tuh adalah sebuah atraksi dadakan, semacam kayak prank Halloween ya kan, namanya juga malam Halloween ya kan. Jadi mereka nih malah mengira bahwasannya kakek yang ditikam itu kayak berlumuran darah itu hanya sebuah prank Halloween. Pada saat itu ada seorang saksi mata yang mengatakan bahwasannya si Joker ini membawa satu pisau dapur dan juga seperti botol plastik gitu, nggak tahu isinya apa. Nah, awal mulanya dia kan di gerbong 8 nih, terus dia pindah lah itu berjalan menuju gerbong 6. Dan di gerbong 6 tersebut, si pria Joker ini menyiramkan cairan yang ternyata ada di botol plastik yang dia pegang itu tuh ke tempat-tempat duduk kereta yang ada di sana, dan kemudian membakarnya hingga menimbulkan api yang cukup besar. Jadi kemungkinan di dalam botol plastik itu berisikan kayak cairan minyak bensin ataupun sejenisnya yang bisa menimbulkan api yang cukup besar. Nah, karena satu gerbong itu udah kayak hampir kebakar ya kan, menimbulkan api yang cukup besar, akhirnya para penumpang ya kan yang ada di dalam sana langsung lah itu gercep gitu loh, langsung lari pontang-panting ya kan, panik gitu ya kan, apalagi satu gerbong kebakaran, takut menyebar ke gerbong-gerbong yang lain. Udahlah itu mereka pada ngibrit, lari, ketakutan, semuanya kayak teriak-teriak minta tolong, dan kayak intinya lari lah itu. Dan otomatis kereta itu ya pada saat itu langsung lah itu juga berhenti secara darurat di stasiun Kokuryo, Jepang. Ya karena pada saat itu si kereta ini berhenti di stasiun yang bukan emang titik tujuannya ya kan, akhirnya otomatis nih ya
itu pintu-pintu kereta pada saat itu kayak emang harus loading dulu gitu loh buat kebuka, karena emang nggak gampang, apalagi itu bukan di titik tujuan tempat dia harusnya berhenti. Dan sementara itu orang-orang yang ada di dalam kereta itu kan udah pada panik ya kan, apalagi tuh apinya udah mulai membesar, udah takutnya merembes kemana-mana ke gerbong yang lainnya kan. Akhirnya dengan terpaksa, dengan buru-buru ya kan, mereka ini udahlah nggak tahu gimana caranya, pokok intinya mereka ini bisa keluar, hingga pada akhirnya mereka ini berdesak-desakan keluar melalui jendela-jendela yang ada di dalam kereta api. Pada saat itu terbukti bahwasannya ada 17 orang yang mengalami luka-luka ya, kayak keinjek, kelindes ya, pokoknya ini kayak mereka ini kan namanya juga lari panik berdesak-desakan ya kan, nggak lihat, nggak mikir satu sama lain ya kan, pokoknya nyelamatin diri aja gitu loh. Setelah mendengar banyaknya kericuhan, langsung otomatis pihak keamanan bergegas menghubungi pihak pemadam kebakaran yang pada saat itu langsunglah itu berusaha memadamkan api yang ada di kereta api yang sudah kian membesar dan merembes. Cuman emang membutuhkan waktu, yaitu kurang lebih 30 menitan. Dan kalau misal kalian ini bertanya-tanya di mana si pelaku ini, ngapain, kabur kah atau gimana, kalian tahu nggak sih, si pelaku ini yang berkostumkan Joker ini, ala-ala Joker, dia ini tengah duduk di salah satu gerbong di kereta ya kan. Dia ini duduk santai gitu sambil liatin orang-orang, liatin pemandangan, kayak gak ada apa-apa, gak ada kejadian yang apa-apa, sambil merokok. Dia megang rokok, ini satu batang rokok, ya duduk aja nyantai itu sambil liatin orang-orang dengan berpakaian Joker yang serba ungu ngejreng kayak gitu. Dan pada saat itu pihak polisi, pihak keamanan yang ada itu kan langsung lah itu memegang senjata, kan langsung bersiap senjata, takutnya ada perlawanan penangkapan si ala-ala Joker ini. Tapi pada saat ditangkapnya si Joker ini, itu tuh nggak ada perlawanan sama sekali. Kayak si Joker ini pasrah aja, ya udah ditangkap ya udah. Jadi kayak para polisi ini pada rada bingung gitu loh, kok nggak ada perlawanan sama sekali. Jadi ini ya udah ditangkap aja. Dan kalian tahu nggak sih bahwasannya beliau ini, si Joker ini, mengaku kepada pihak kepolisian emang sengaja tuh buat membunuh orang-orang secara random. Agar apa? Agar beliau ini dihukum mati. Gak sampai di situ aja, dia juga mengaku bahwasannya telah memikirkan rencana tersebut untuk membuat teror di kereta bawah tanah itu sejak Juni lalu. Dan kalian tahu gak sih, dia ini menyesal karena apa? Karena gagal menikam si kakek ini dan membuat si kakek ini menjadi mati. Lalu setelah ditelusuri, si Joker ini ternyata habis putus cinta, habis diputusin sama ceweknya, dan habis dipecat dari pekerjaan di perusahaannya. Jadi kayak double kill gitu ya, habis putus cinta, terus dia di perusahaan ya kan. Jadi dia mungkin depresi yang sangat amat berat. Jadi mungkin ya si Joker ini, waktu pada saat itu udah stres, terus lihat film atau mungkin sangat mengagumi si karakter Joker ya kan, si tokoh Joker. Akhirnya dia nih terinspirasi gitu ya dengan si Joker ini, malah dibawa-bawa dari film ke dunia nyata ya kan. Kayak ngeri banget gak sih kalau misalnya itu terjadi, dan jangan sampai deh itu terjadi di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi mengenai berita kejadian teror dari Joker di malam Halloween. Gimana nih pendapat kalian setelah kalian mendengar kejadian tersebut? Apakah kalian menjadi kayak takut, ngeri gitu kalau misalnya kalian naik kereta di malam hari? Atau mungkin nih terdapat juga kejadian-kejadian yang hampir semirip 11-12 dengan cerita kejadian Joker ini. Kalian tahu dan kalian bisa dong spill ke aku dengan cara komen di bawah.